Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Abraham Gwen. Di sini aku akan coba menjelaskan soal nomor 2 dari SCL Fisika Dasar. Oke, gambar berikut menunjukkan balok bermassa M1 yang ini berada pada bidang miring yang kasar, kemudian terhubung dengan dua massa yang digantung yaitu M2 dan juga M3 dengan massa 2 kg dan 1 kg menggunakan tali ringan tak mulur yang dilewatkan pada katrol ringan dan licin. Artinya, massa dari katrol berikut juga dengan talinya itu dapat diabaikan. Kemudian diketahui bahwa cos theta itu sama dengan 3/5. Sedangkan koefisien gesek statik dan kinetik pada bidang miring adalah mu s sama dengan 0,5 dan juga mu k sama dengan 0,1. Untuk menjawab pertanyaan yang A, untuk gambarkan diagram gaya. Oke, kita akan mulai dari diagram gaya yang M1 terlebih dahulu. Jika kita gambarkan kurang lebih akan seperti ini karena dia berada di bidang miring. Nah, kemudian untuk mempermudah kita dapat menuliskan sumbu X dan Y itu ikut miring agar nanti mempermudah kita dalam menentukan free body diagramnya. Oke, untuk yang pertama tentunya ada gaya berat di sini. Gaya berat itu selalu menuju ke arah pusat bumi sehingga M1 dikalikan G. Di sini jangan lupa ada theta. Nah, untuk itu kita bisa proyeksikan nilai M1G ini terhadap sumbu Y dan juga sumbu X. Karena kalau kita misalkan ini sudut ini sebagai alfa, maka jika kita tulis di sini maka alfa itu ada di sebelah sini, sedangkan theta ada di sebelah sini. Oleh karena itu kita bisa tulis ini sebagai M1G cos theta, yang satu lagi adalah M1G sin theta. Kemudian ada apa lagi? Ada gaya normal. Gaya normal itu selalu tegak lurus dengan bidang dan nilainya itu sama dengan nilai gaya beratnya. Terus ada apa lagi? Ada gaya tegang tali. Kita sebut saja T1. Oke, kita lanjut ke balok yang kedua. Nih, balok yang kedua itu dia digantung di katrol. Kurang lebih seperti ini. Ada gaya apa aja? Yang pertama tentu ada gaya berat M2 dikalikan G. Berikutnya karena dia masih satu tali dengan katrol, maka di sini ada T1. Dan karena dia dihubungkan dengan M3 namun berbeda tali, maka di sini ada gaya tegang tali yang kedua. Oke, kalau kita bisa perpanjang ini, di sini ada M3. Nah, untuk M3 sendiri ada gaya apa aja? Yang pertama ada gaya beratnya atau M3G. Dan tentunya di sini ada gaya tali juga, seolah-olah seperti tali tambang. Jadi dia saling tarik-menarik, T2. Oke, nomor A sudah terjawab seperti ini. Kita lanjutkan ke yang B. Nah, yang B ini tentukan besar massa M1 agar balok bermassa M1 tepat akan bergerak menuruni bidang miring. Nah, kata kuncinya itu adalah tepat akan bergerak menuruni. Jadi karena dia tepat akan bergerak menuruni, berarti tadi aku lupa di sini itu ada satu lagi gaya. Karena bidang miringnya kasar, otomatis dia akan ada namanya gaya gesek. Nah, gaya gesek ini arahnya kemana sebenarnya nanti ditentukan oleh tergantung dari arahnya, karena dia selalu berlawanan dengan arah gerak. Nah, contohnya yang B. Yang B itu dikatakan dia menuruni bidang. Karena dia menuruni bidang, maka gaya F-nya itu akan ke atas. Nah, maka gini, kita bisa tulis persamaannya itu menjadi M1G sin theta dikurangi Fs. Kenapa kita pakai gaya gesek statik? Karena dia itu dikatakan tepat akan bergerak. Jadi yang menahan si benda itu sebelum bergerak itu adalah gaya gesek statis. Sedangkan ketika nanti dia bergerak, maka yang dihitung adalah gaya gesek kinetiknya. Oke, ini kita bisa lanjutkan dengan M2G plus M3G. Nah, untuk gaya gesek sendiri itu kan bisa kita jabarkan menjadi mu s dikali gaya normalnya ya, M1G cos theta. Dan ini kita bisa keluarkan M2 plus M3G. Nah, ini M1 nya juga bisa kita keluarkan, sin theta dikurangi mu s cos theta sama dengan M2 plus M3. Nah, G nya kemana? G nya bisa kita coret ya, karena dia ada di kedua ruas. Nah, selanjutnya kita bisa masukkan angkanya langsung.
Nah, untuk kita kan mau mencari M1, sin theta tadi diketahuinya cos theta sama dengan 3/5. Oleh karena itu berarti sin tetanya itu otomatis 4/5 ya, dari segitiga ini, dari segitiga trigonometri. Nah, kemudian mu s nya kita bisa masukkan 0,5 dikali cos tetanya 3/5 sama dengan M2 plus M3 itu 2 ditambah 1 sama dengan 3. Ini kita bisa hitung aja, 3 dibagi 0,5 hasilnya itu 6 kg. Artinya ketika dia akan tepat bergerak yaitu setelah dia melebihi 6 kg. Contohnya misalkan kita tambah bebannya 1 kg, maka dia akan bergerak ke bawah karena gaya geseknya udah nggak kuat lagi. Kemudian yang C, tentukan besar percepatan dan tegangan tali pada tiap-tiap balok jika M1-nya sama dengan 4 kg. Kayak sekarang M1-nya itu 4 kg, kita bakal tentuin dia arah geraknya kemana. Nah, kita bisa tes dulu, kita uji apakah dia akan bergerak turun atau bergerak naik. Misalkan kita bergerak turun dulu, persamaannya kan M1G sin theta dikurangi mu S M1G cos theta harus lebih besar dari M2 plus M3G. Nah, ini kita bisa masukin angka 4G dikali 4/5 dikurangi 0,5 dikali 4G dikali 3/5 lebih besar dari 3G. Ini jadi 3,2G dikurangi 1,2G lebih besar dari 3G. Otomatis 2G lebih besar dari 3G. Bener gak? Enggak kan? Karena 2G itu lebih kecil, jadi ini salah. Artinya balok itu nggak bakal turun. Sekarang kita cek kalau naik, berarti tinggal dibalik aja ya. M2 plus M3G harus lebih besar dari M1G sin theta ditambah mu S M1G cos theta. Ini kalau kita hitung nanti hasil akhirnya adalah 3G lebih besar dari 4,4G. Ini juga masih salah. Artinya si balok itu nggak turun ataupun nggak naik. Artinya dia masih tetap diem aja. Kenapa bisa diem? Karena gaya gesek statisnya itu cukup kuat untuk menahan dia agar tidak bergerak. Otomatis A-nya itu sama dengan 0. Sekarang paling mudah kita akan menentukan nilai tegangan tali. Dari free body diagram tadi kita bisa tahu T2 itu sama dengan M3G karena sistemnya itu dia tidak bergerak atau kesetimbangan. Ini kita tinggal masukin aja nilainya, 1 dikali 10 sama dengan 10 Newton. Kemudian untuk T1 itu karena dia ada 2 beban yang menahan, ada M2 tambah M3 dikali G. T1 nya maka 3 dikali 10 sama dengan 30 Newton. Semoga dapat dipahami. Terima kasih udah menonton guys.